Gempa magnitudo 7,7 di NTT berpusat di Kabupaten Nagekeo. Untuk kondisi terkini di sana, kita telah terhubung melalui sambungan telepon dengan Wakil Bupati Nagekeo, Gonzalo Gratianus Mugasada. Selamat siang, Pak Gonzalo. Bagaimana kondisi terkini di Nagekeo dan apakah sudah ada data jumlah korban yang dilaporkan di sana? Baik, terima kasih. Pak Gonzalo, sepertinya suaranya terputus, Bapak. Baik, sepertinya masih terkendala komunikasi dengan Wakil Bupati Nagekeo, Bapak Gonzalo Gratianus Mugasada. Dan informasi yang kami dapatkan memang hingga saat ini tadi Kapolda Nusa Tenggara Timur menyampaikan ada 5 orang korban meninggal dunia, yang tercatat 2 orang di Kabupaten Sika, sementara itu 3 orang lainnya di Kabupaten Manggarai. Sementara itu untuk korban lainnya yang mengalami luka-luka, langsung dibawa menuju ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan. Sementara itu, bantuan juga terus diupayakan untuk sampai kepada korban atau warga yang terdampak gempa di sejumlah wilayah di NTT. Kami akan coba menghubungi kembali Wakil Bupati Nagekeo, Bapak Gonzalo Gratianus Mugasada. Selamat siang, Pak Gonzalo. Apakah Selamat bisa siang. baik, Bapak, bagaimana kondisi terkini di Nagekeo, Pak? Dan apakah Anda sudah mendapatkan laporan terkait dengan data jumlah korban? Baik, pertama saya Wakil Bupati Nagekeo. Ya, ingin saya laporkan bahwa terkonfirmasi pusat gempa itu ada di Nagekeo dengan 7,7 skala Richter. Ya toh. Kemudian setelah beberapa jam setelah kejadian, kita baru mulai terkonfirmasi secara sporadis. Kemudian kita memutuskan untuk memberi prioritas terlebih dahulu terhadap fasilitas kesehatan. Sehingga saya sekarang berada di Rumah Sakit Umum Airamo dengan begitu banyak pasien. Pasien itu harus dievakuasi keluar dari ruangan untuk menjaga keselamatan reruntuhan. Dan kita terbantu dengan teman-teman dari TNI dan Polri, sehingga sampai dengan saat ini pendataan tentang korban itu tidak bisa dilakukan. Baik. Ya, belum bisa dilakukan. Kita memberi prioritas pertama dulu untuk fasilitas-fasilitas kesehatan. Korban jiwa terkonfirmasi secara sporadis itu ada fasilitas kesehatan, satu di Kecamatan Bawah itu 1 meninggal dunia, tapi yang lainnya sampai dengan saat ini belum terkonfirmasi. Tim sedang turun ke masing-masing fasilitas kesehatan dan beberapa titik kumpul. Masyarakat semua sudah diarahkan ke dataran tinggi, sudah dilakukan mobilisasi, tinggal tindak lanjut untuk membuat tenda-tenda. Oke, Pak Untuk Wakil. sementara. Baik, Pak Wakil Bupati, saat ini yang tercatat begitu ya, ada 1 korban meninggal dunia ya, Pak ya. Dan Anda katakan saat ini Iya, Anda betul. berada di rumah sakit, dan seperti apa pantauan di sana, Pak? Gedungnya seperti apa? Apakah juga terdampak retak mungkin begitu, Pak? Iya, kalau hampir semua fasilitas pemerintah, kantor pemerintah, fasilitas-fasilitas umum maupun swasta, rumah penduduk itu kerusakannya sudah secara sporadis itu beredar di medsos dan lain-lain itu, ya bisa diambil kesimpulan kerusakannya cukup parah. Tapi bagi kita yang diselamatkan ini adalah sejujurnya manusianya dulu. Sehingga pendataan tentang gedung-gedung pemerintah banyak. Ya, yang itu rumah sakit sendiri ini juga ada kerusakan gedung dan lain-lain. Saat ini TNI sudah bantu dengan tenda, ada kurang lebih sekitar 5 unit. Ya, tinggal kami tindak lanjuti dengan makanan siap saji. Kemudian ada beberapa pasien yang harus dilakukan saat ini juga walaupun di luar, yaitu melahirkan, kemudian operasi dan lain-lain. Baik, setelah terjadi gempa dengan magnitudo 7,7 ya pada pagi hari tadi begitu ya Pak Wakil Bupati, apakah Anda juga memantau terjadi gempa susulan yang terjadi, dan terakhir terjadi Anda rasakan pukul berapa Pak Wakil Bupati? Susulan ini dia masih terjadi beberapa kali, kira-kira 3 menit yang lalu.
itu masih ada guncangan, mungkin dengan skala kecil 3 sampai 3, begitu, tapi dia masih terus terjadi dengan jeda kira-kira 30 menit, 40 menit dia terjadi. Tapi getaran kecil-kecil dia terus menerus. Oke. Oke, itu artinya evakuasi warga masih terus dilakukan di sana atau bagaimana Pak Gonzalo? Masih harus dilakukan. Saat ini hampir sebagian besar terkonfirmasi dari kecamatan, desa, seluruh masyarakat itu sudah ada di dataran tinggi. Tinggal sekarang tuh kita ingin mencari tahu titik kumpulnya supaya bantuan segera dikirim, minimal air minum, makanan siap saji, dan pemasangan posko-posko atau tenda-tenda. Baik, menarik soal tadi yang juga penting begitu ya Pak ya, soal upaya untuk memberikan bantuan ke wilayah-wilayah terdampak. Apakah ada akses yang tertutup untuk menuju lokasi atau ada wilayah yang tidak terjangkau begitu Pak? Karena informasi yang kami dapatkan juga akibat gempa sempat terjadi longsor dan menutup akses jalan utama. Apakah betul demikian Pak Gonzalo? Kalau antar kabupaten mungkin, seperti dari Nagekeo ke Ende atau dari Nagekeo ke Ngada. Kalau di dalam kabupaten, khususnya di radius kota, di pusat gempa ini, kerusakan infrastruktur jalan itu tidak banyak, masih bisa dilalui, mobilisasi dan lain-lain itu masih bisa jalan. Oke, ada satu orang meninggal begitu yang terjatuh hingga saat ini, namun catatan lainnya terkait dengan korban luka maupun korban hilang masih belum terdata begitu ya Pak ya. Jika ada warga yang mengetahui ada anggota keluarganya yang hilang, dapat melapor kemana Pak Wakil Bupati? Langsung ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dan sebentar lagi kita akan bikin portal untuk laporan. Sehingga sebentar lagi kita akan rapat koordinasi lintas sektor untuk mulai mendistribusikan tugas-tugas tim untuk menyisir hampir seluruh wilayah Kabupaten Nagekeo yang terkena bencana. Dari BMKG tadi sudah menyatakan bahwa peringatan dini tsunami telah diakhiri begitu ya Pak ya. Apakah Anda himbauan atau imbauan begitu Pak dari Anda terhadap warga walaupun peringatan dini tsunami telah diakhiri? Iya, memang secara teknologi sudah disampaikan kepada kita bahwa ancaman tsunami itu sudah berhenti. Tapi masyarakat ini dia sedang trauma. Jadi walaupun kita himbau dia untuk kembali rumah, apalagi tanda-tanda guncangan itu masih ada. Sehingga ketika kita himbau untuk dia kembali ke rumah, dia masih enggan. Karena dia berpatokan dari guncangan gempa yang masih sering terjadi 30 menit, 40 menit kemudian. Tapi kita akan berupaya meyakinkan mereka, sehingga kita harus kumpul untuk supaya tim yang keluar itu memiliki satu data, satu pernyataan resmi, sehingga yang beredar di masyarakat itu tidak menjadi hoax. Baik, upaya yang dilakukan saat ini adalah fokus kepada penanganan korban terluka yang saat ini masih dirawat di sejumlah rumah sakit, termasuk dengan pengiriman bantuan ke wilayah-wilayah terdampak. Terima kasih atas informasi yang Anda bagikan, Wakil Bupati Nagekeo. Nanti saya upayakan mengirimkan video, karena di sini telekomunikasinya juga sedang bermasalah, tapi saya akan mencari tempat yang memungkinkan untuk kirim beberapa video yang bisa Baik, kami tunggu Pak kiriman video dan juga informasi terbaru dari sana. Wakil Bupati Nagekeo Bapak Gonzalo Gratianus Mugasada. Terima kasih Pak. Selamat siang. Baik, terima kasih. Selamat siang.